Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juni Astanto. Saya di sini akan mempresentasikan buat bahan UAS dengan mata kuliah perpajakan. Saya mengambil isu tindakan pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. Perpajakan adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan hukum yang wajib dan tidak dapat dapat imbalan langsung. Pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Menurut undang-undang, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam bertujuan pembayaran kepada negara untuk memenuhi kepentingan negara dan masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2018 sampai 2020, pada tahun 2021 jumlah penerima pajak mencapai 1.943.674,90 juta. Di tahun 2019, penerimaan pajak meningkat menjadi 1.960.633,60 ribu rupiah. Namun, pada tahun 2020, jumlah penerima pajak menurun menjadi 1.647.783,34 rupiah. Pemerintah Indonesia mengembangkan teknologi untuk memudahkan pembayaran pajak seperti sistem e-filing untuk pengisian formulir pajak online dan e-billing untuk pengiriman tagihan pajak secara elektronik. Aplikasi perpajakan mobile. Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan aplikasi mobile untuk wajib pajak yang bisa diunduh. Aplikasi ini menawarkan fitur seperti pengisian formulir pajak, pembayaran pajak, cek status pajak, dan pengajuan permohonan pengembalian pajak, sehingga mempermudah akses informasi dan transaksi pajak melalui perangkat mobile. DJP juga menyediakan layanan online seperti pendaftaran NPWP dan konsultasi pajak, tanpa perlu datang ke kantor pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui internet banking, mobile banking, atau aplikasi pembayaran yang terintegrasi dengan sistem perpajakan. Pemanfaatan teknologi ini memberikan keuntungan seperti efisiensi waktu, mengurangi kesalahan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses bagi yang wajib pajak. Aplikasi perpajakan mobile atau DJP. Pemerintah memberikan identifikasi pajak kepada individu atau perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pajak. Insentif tersebut bisa berupa pemotongan pajak atau fasilitas khusus lainnya. Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui program kemitraan dan pelatihan sangat penting. Strategi ini harus dilaksanakan secara adil dan transparan untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Avoidance adalah tindakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara sah. Ini dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan dan selama tidak melanggar hukum dianggap legal. Namun, hal ini tidak diinginkan karena bisa mengurangi penerimaan negara. Praktek tax avoidance dianggap ilegal jika hanya ditunjukkan untuk menghindari pajak yang berdampak pada pendapatan negara. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga 67,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak. Indonesia diperkirakan rugi hingga 4,86 dolar miliar dolar per tahun. Skema tax avoidance yang bisa dilakukan oleh perusahaan multifungsi multinasional antara lain yaitu transfer pricing, thin capitalization, control fraud corporation atau CFC, treaty shopping. Dalam konteksnya, perpajakan transfer pricing digunakan untuk merekayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka minimalkan beban.
pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan faktor tahun 2020. Pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irfan tahun 2021 menunjukkan bahwa korporasi sebagai wajib pajak badan telah diakui dalam setiap peraturan perpajakan. Sehingga sebagai upaya pencegahan guna transfer prinsip tidak hingga sanksi pidana bagi korporasi telah diatur dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Tujuan penelitian ini dilakukan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing. Metode jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan atau library research atau penelitian pustaka yang dalam artian menjadi pustaka menjadi landasan sumber data utama Premier Munawar et al. Dalam hal ini peraturan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode kualitatif, yaitu metode analisa data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kuantitas, dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis. Arianti 2020. Yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara dedikatif, dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan atau data sekunder. Kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisa tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara memaparkan keadaan sebenarnya secara terperinci dan tepat sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang nantinya akan diperoleh arti kesimpulan untuk menjawab permasalahan. Hasil dan pembahasan. Perencanaan Perencanaan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengatur kegiatan keuangan yang guna memperoleh pengeluaran atau beban. Pajak yang minimum digunakan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan perundang-undangan pajak itu sendiri dengan karakter dan cara tertentu. Rioni tahun 2019. Menurut Gula FE dan Mulyani SD, tax avoidance merupakan tindakan ilegal. Dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran yang dilakukan. Namun, penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal jika transaksi tersebut semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik atau bonafide business purpose. Gula dan Mulyani tahun 2020. Sedangkan menurut Khairul Anwar Pohan, tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi yang wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan pajak. Pohan tahun 2013. Yang bertujuan untuk menekan atau meminimalisasi sejumlah pajak yang harus dibayar. Tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya badan memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku karena dianggap praktek-praktek yang berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada pemanfaatan lubang atau celah atau kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Acceptable tax avoidance dilakukan wajib pajak yang memiliki tujuan usaha yang baik serta dilakukan dengan tujuan dari pembuatan undang-undang. Sementara lainnya, unacceptable tax avoidance dilakukan dengan tidak sesuai dari tujuan pembuat undang-undang.
Transfer pricing. Intracono- Intracompany transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam suatu perusahaan. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara atau domestic transfer pricing maupun dengan negara yang berbeda, international transfer pricing. Kementerian Keuangan tahun 2015. Transfer pricing menurut Suryono adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar. Bisa dengan menaikkan atau markup atau menurunkan harga. Markdown kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global, multinasional enterprise, Savitri dan Aulia tahun 2017. Pengertian lainnya dari transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer transaksi barang jasa, aset berwujud atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sundari dan Susan tahun 2016. Praktik transfer pricing juga dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui rekayasa harga antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Simanjuntak tahun 2017. Hubungan istimewa adalah ketika wajib pajak memiliki suatu kondisi yang diduga bisa memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dengan tidak wajar. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan transfer harga yang dilakukan oleh perusahaan multinasional sebagai wajib pajak untuk merekayasa harga yang ditransfer ke perusahaan afiliasi. Masalah mengenai hubungan istimewa diatur dalam pasal 18 ayat 3, ayat 3A, dan ayat 4 Undang-Undang PPH. Transfer pricing mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan hubungan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadinya transaksi tidak arm length. Berdasarkan UU PH diatur pasal 18 ayat 4, yaitu hubungan istimewa antara pajak badan dapat terjadi karena pemilik atau pengusaha modal saham suatu badan oleh badan lain sebanyak 25% saham yang dimiliki. Hubungan istimewa mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lainnya yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar penegakan pajak atau tax base, atau biaya dari satu pajak pada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Menurut Waterhouse dalam Yuniasi, para ahli mengakui bahwa transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, akan tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Jarkoni dan Juniati tahun 2023. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengalihkan laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke tarif pajak negara rendah. Melalui transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam suatu grup atau rekanan, atau antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mentransfer laba yang diperoleh kepada rekan perusahaan yang berkedudukan di luar negeri yang menerapkan tarif pajak rendah. Aulia Astri tahun 2021. Bagan transfer pricing. Transfer pricing sebagai upaya meminimalisir beban pajak wajib pajak terhadap pendapatan negara dapat dilihat gambar di bawah ini. Transfer pricing adalah mekanisme penetapan harga yang tidak wajar dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang dapat dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan harga. Praktik transfer pricing dapat digunakan untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan celah dan peraturan perpajakan. Perusahaan memindahkan keuntungan ke entitas lain dalam grup di negara
berbeda untuk mengurangi total beban pajak yang harus ditanggung. Transfer pricing dianggap wajar dalam tax avoidance karena perusahaan menggunakan untuk mengurangi laba dan pada akhirnya mengurangi pembayaran pajak. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba. Tentu, silakan kirimkan teks yang ingin Anda persingkat. Menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP merupakan sarana strategis dalam penyelesaian segala ketidakpatuhan wajib pajak. UU KUP tidak mengidentifikasi mendefinisikan terkait pengertian yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Meskipun diatur secara tegas maksud dan batasan terhadap ketentuan pidana pajak. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam bab 1 sampai dengan bab 8 buku buku ke-1 KUHP dapat digunakan apabila diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana di luar KUHP. Itu berarti bahwa sepanjang undang-undang di bidang pajak ada mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan, maka undang-undang itulah yang harus dipakai. Akan tetapi bila belum ada undang-undang di bidang pajak yang mengaturnya, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai lex generalis itulah yang akan digunakan. Penerapan instrumen pidana dalam Undang-Undang KUHP pada hakikatnya sebagai undang-undang khusus di luar KUHP tidak terlepas dari prinsip ultimatum, remedium, atau alternatif terakhir manakala sanksi hukum lainnya dipandang tidak lagi efektif dalam menegakkan perbuatan penghindaran pajak. Terkait dengan tax avoidance melalui transfer pricing merupakan suatu akibat hukum yang berbentuk lahirnya sebuah sanksi dikarenakan perusahaan multinasional sebagai wajib pajak telah melanggar kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan perpajakan, maka wajib pajak tersebut harus diberikan sanksi. Sanksi perpajakan yang dapat diberikan kepada wajib pajak berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal Undang-Undang Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang berbunyi setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan pemberitahuan tetap isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatannya yang pertama kali jumlah pajak terutang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang tidak atau kurang dibayar atau pidana kurang paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau NPWP pengukuhan 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 pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau menolak untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lainnya yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong.
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfan menunjukkan bahwa kooperasi sebagai wajib pajak telah diakui dalam setiap peraturan perpajakan, sehingga sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan transfer pricing hingga sanksi pidana bagi korupsi telah diatur peraturan perpajakan di Indonesia. Kesimpulan, praktek tax avoidance ini dapat mengakibatkan kerugian negara dari penerimaan pajak terhadap tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing terhadap pada pasal 39, 38, 39, 41, 41A, dan 41B UU KUP. Dalam penerapan sanksi pidana tersebut tidak ada suatu pasal pun yang dapat secara memadai untuk dikatakan memenuhi unsur-unsur tindakan transfer pricing maupun tindakan tax avoidance. Berikut adalah referensinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.